istrinya bahkan, ya, dalam riwayat disebutkan bahkan bertanya tentang istrinya. Apakah istri saya menikah lagi? Begitu. Ya. Apakah kemudian ketika menikah lagi sedih? Justru kalau tidak menikah lagi dan bermaksiat itu yang kemudian sedih. Kemudian kita juga membahas bahwa setiap hari Senin dan Kamis, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kabar orang-orang yang ada di dunia, ada di keluarganya. Setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Kalau di syair itu kan saben dina Jumat, ya. Saben dina Jumat wong mati padha mulih. Nah, kan. Jadi maksudnya bukan padha mulih. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar tentang keluarga kita itu setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'zu mautakum bi a'malikum. Ini yang harus menjadi catatan kita. La tu'zu mautakum bi a'malikum. Jangan engkau sakiti orang yang sudah mati di antara kalian dengan amalan-amalan buruk kalian. Maksudnya menyakiti gimana? Maksudnya kalau keluarga kita tadi melakukan amalan-amalan buruk, ya, bermaksiat kepada Allah, bahkan naudzubillah ada yang murtad, ya, naudzubillah ada yang murtad, maka kita yang sudah meninggal ini akan bersedih. Ya. Tapi ketika kabar itu disampaikan kepada kita dan kita melihat bahwa kita ini orang baik, menjaga sholat, ya, senantiasa berbuat baik, maka kita akan bergembira dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi jangan sekalian, kemudian roh itu nanti setelah sampai akhir, nyampainya hanya Sidratul Muntaha. Ya, jadi itu sampai Sidratul Muntaha, kemudian dikembalikan lagi ke jasad kita. Kemarin kita sudah sama dengar, kapan dikembalikan? Dikembalikan saat sebelum kita dimandikan. Nah, saat sebelum kita dimandikan, maka kemudian tidak boleh kemudian bersikap kasar terhadap jenazah. Ada cincinnya susah ngambilnya, tarik sampai tangannya terkelupas. Nah, ada gigi emasnya dicabut dengan keras, semua ini, ya, dan lain sebagainya. Ya, meskipun ya saya menyarankan kalau memang susah untuk dilepas cincin, gigi emas, daripada menyakitkan, maka lebih baik tidak dilepas. Adapun perkataan yang harus semuanya harus bersih dari itu bukan hadis, Pak, ya. Ya, itu bukan hadis. Kalau bisa dilepas, dilepas. Ya, kalau nggak bisa dilepas, ya sudahlah. Ya, daripada kita menyakiti jenazah. Sudah ada gigi emasnya di belakang lagi, ada gigi palsunya di belakang lagi, itu tentu akan sangat menyakiti jenazah. Lalu kita diperintahkan untuk mengkafani dengan kafan yang terbaik dan bentuk yang terbaik. Ya. Jadi kafannya jangan kain kafan yang, tapi sutra nggak boleh, Pak, ya. Ya. Kain kafan kan terbaik, sutra tetap tidak boleh. Nanti karena sutra itu adalah pakaiannya ahli surga. Ya, kalau sutra untuk laki-laki tetap tidak boleh. Ya. Nah, maka biasanya kafan kita itu kain apa, Pak? Tetron, ya. Agak kasar gitu, ya.
Ya, kalau ya cari yang lebih lembut lah, jangan yang kasar-kasar. Ya. Kemudian mengkafankannya juga yang baik, ya, sebaik mungkin. Ya, jangan kemudian asal dibungkus kayak lontong. Ya enggak. Jadi tetap kita hormati jenazah kita, ya itu dengan mengkafankan yang terbaik. Ada satu hadis yang ini juga sebagai catatan bagi kita untuk pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan itu ya kalau bahasa kita itu pengurusan jenazah, Pak ya, untuk pengurusan jenazah. Asri'u ala janazatikum. Ya, bersegeralah kalian ya untuk ala janazatikum itu diartikan, ada yang mengartikan bersegeralah kalian untuk membawa jenazah kalian. Ada yang mengartikan begitu. Maka kemudian tradisi kita kalau membawa jenazah itu ada beberapa tempat tuh sambil lari, Pak. Ya, sampai motor itu kalau di kota-kota, Masya Allah, motor itu ada 2 motor di depan. Ya, karena yang depan belakang ini, nah ini karena memaknai bersegeralah kalian dalam membawa jenazah kalian. Nah, jadi sambil lari. Ada yang memaknai maksudnya adalah bersegeralah dalam mengurus jenazah kalian. Ya mulai dari mempersiapkan liang lahat, memandikan. Intinya adalah jangan terlalu lama, karena ini sesuai dengan hadis, ada beberapa hal yang perlu disegerakan. Ya, membayar hutang, kemudian diantaranya adalah mengurus jenazah, menguburkan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, ya, bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah kalian, karena fa'in kana khairan, ya, kalau jenazah itu baik, maka kalian ya sudah membantu untuk mempercepat mendapatkan kebaikannya. Ini baik. Apa yang akan didapat, Pak? Yang akan didapat adalah ditampakkan dalam beberapa kajian, begitu dimasukkan liang lahat, dunia akan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian dibukakan pintu yang lebarnya antara barat dan timur sangat luas, lalu ditampakkan berbagai kenikmatan surga. Lalu dia mengatakan, ya Allah asri, ya Allah aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Allah segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Maka kalau jenazah ini baik dan kita mensegerakan untuk menguburkannya, maka kita sudah membantu untuk dia mendapatkan kenikmatan yang lebih. Jangan ditunda kenikmatan ini sampai 2 hari, sampai setahun. Ya, ada orang sebelah sana itu, Pak, sampai berpuluh tahun. Kadang-kadang ngantri. Maksudnya ngantri gimana? Ini sudah meninggal duluan ini, karena belum bisa dikubur. Keluarga yang lain meninggal lagi. Kadang-kadang sampai 2-3 di rumah itu. Nah, ini adat sana lah, nggak usah kita ini. Ya. Tapi untuk kita orang Islam, ya, disunahkan mensegerakan. Maka kemudian ada satu kisah yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW wafat, Pak, dan ini menjadi fitnah hingga hari ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah mencari pemimpin, imam. Itu juga sangat penting. Yang kedua, mensegerakan mengurus jenazah, itu juga sangat penting.
Maka kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan tokoh-tokoh sahabat lain berkumpul di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'adah. Ada satu taman di situ, kemudian biasanya untuk duduk-duduk, untuk nongkrong-nongkrong. Kalau mungkin sekarang itu mungkin ya bisa dikatakan gedung serbaguna lah gitu ya. Nanti kalau bapak-bapak umroh atau haji cari ya, di samping Masjid Nabawi masih ada ya, Saqifah Bani Sa'adah itu masih ada dan memang dilestarikan. Disitulah para sahabat, kibarus sahabat, ya, sahabat-sahabat yang terdepan berkumpul untuk kemudian memilih pengganti Rasulullah, dan kemudian disepakati akhirnya bahwa Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah. Tapi di situ tidak ada keluarga Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian dibikin fitnah hingga hari ini oleh orang Syiah, bahwa mereka telah ditelikung. Harusnya adalah Ali yang menjadi khalifah, gitu ya. Harusnya Ali yang menjadi khalifah, tapi ditelikung. Ya. Rasulullah wafat, mereka senang-senang berebut kekuasaan. Nah ini tidak mengurusi jenazah Rasulullah. Padahal ini adalah dua perkara yang sangat penting. Ya. Mengurus jenazah itu fardu kifayah. Ya, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Artinya memang mempercepat, ya, itu semuanya adalah masuk dalam ranah fardu kifayah. Selama sudah ada yang melaksanakan, maka semua orang Islam sudah jatuh gugur dosanya, gugur kewajibannya. Dan tentu yang punya kewajiban yang utama adalah keluarganya. Mengangkat imam itu wajib. Ya. Antara fardu kifayah dengan wajib lebih tinggi mana, Pak? Wajib. Nah, tapi tentu kemudian nggak bisa juga ditinggalkan jenazah Rasulullah, ditinggal kemudian dibuat ngurus masalah pengangkatan imam. Ya, maka keluarga Rasulullah mengurus jenazah Rasulullah, kemudian para sahabat berkumpul untuk menetapkan siapa yang mewakili Rasulullah SAW. Nah, ini sekedar menyimpang sedikit. Kenapa kemudian diputuskan bahwa Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah? Karena dalam berbagai kesempatan Rasulullah itu termasuk dalam sakit terakhir, Rasulullah minta Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Itu patokan para sahabat seperti itu. Ya, untuk mengganti Rasulullah mengimami sholat. Ini yang menjadi patokan sahabat bahwa yang paling berhak adalah Abu Bakar. Ini sekedar ini. Jadi kembali lagi bahwa mengurus jenazah itu harus kita percepat. Kata Rasulullah, kalau orang itu baik, maka kita harus mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikannya. Kalau dia nggak baik, maka juga segera kita karena akan menjadi akan menjadi laknat di bumi. Dia nggak baik, ngapain disimpan lama? Begitu mati, alhamdulillah. Biar ya, jadi wong Jo ben nggak nyepeti moto, nggak baik ya. Biar segera aja, jangan dilama-lamakan, nggak baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang hingga hari ini juga masih menjadi perselisihan. Ya, ketika jenazah sudah kita kubur, sudah kita kebumikan, hingga hari ini masih menjadi perselisihan. Tapi mohon, ya, saya selalu menyarankan, saya tidak akan memaksa bapak-bapak untuk jadi Muhammadiyah, atau yang Muhammadiyah untuk jadi NU, atau yang Salafi untuk jadi NU,
atau Salafi menjadi Muhammadiyah. Saya tidak memaksa seperti itu. Ya. Dalam ranah ikhtilaf, dalam ranah khilafiyah, mari kita cukup saling tahu. Mari kita cukup saling tahu. Selama masih ada dasar, selama masih ada ulama, dan ulama ini ulama muktabar, Pak ya. Ulama ini ulama muktabar. Apa itu ulama muktabar? Ulama muktabar ini ulama yang memang sudah disepakati keilmuannya ya oleh seluruh umat. Dalam hal ini rujukan kita adalah 4 imam ya, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ini selama masih ada rujukan ya, selama keempat imam ini ya membolehkan, maka mari kita sama-sama tahu. Di Mesir ini Pak, terus terang mohon maaf, di Mesir ini kalau dibilang gini, kalau orang India itu lihat taman, orang India itu lihat taman, maka mereka akan pacaran, akan menari kayak gitu. Tapi di Mesir lagi-lagi, kalau di Mesir itu ada tembok, maka mereka akan kencing. Jadi tembok asrama mahasiswa itu, ya itu semuanya penuh dengan kencing orang. Ya. Kenapa? Karena mereka ikut satu mazhab, ya, yang membolehkan kencing berdiri. Oh, jadi berdiri, ya, ada kan? Ini, jadi di tembok dan lain sebagainya. Ya. Sampai ada satu cerita. Ada orang Perancis. Orang Perancis ini mengolok orang Mesir. Apalah orang Mesir nih, kencing sembarangan di tembok. Kata orang Mesir ini, di Perancis juga pasti ada orang kencing di tembok. Gak mungkin gak ada orang kencing di tembok. Kata si wartawan Perancis ini, ayo kamu saya ajak ke Perancis. Saya ajak keliling 3 hari seluruh Perancis. Kalau ketemu orang kencing di tembok, saya bayar kamu sekian ribu dolar. Dibawalah dia ke Perancis. Keliling, hari pertama nggak ketemu, hari kedua nggak ketemu, hari ketiga nggak ketemu. Sebentar, ini paling kamu sudah nyeting. Ya, paling kamu membawa saya ke tempat-tempat yang memang di situ nggak ada orang kencing di tembok. Saya mau keliling sendiri saja. Nanti kalau ada saya foto. Akhirnya keliling sendiri, ketemulah orang yang kencing di tembok. Lalu difoto, Pak. Dibawa ke wartawan Perancis ini. Ini buktinya bahwa ada orang kencing di tembok di Perancis. Di mana tempatnya? Dicari. Setelah dicari-cari, ternyata yang kencing siapa, Pak? Orang Mesir yang ada di Perancis. Nah ini artinya apa? Kalau kita kan, kalau mereka agak meringankan masalah najis ini, agak meringankan mereka ini karena ikut mazhab tertentu, dan pendapat seperti itu memang ada saja ya, dan tetap merujuk kepada imam yang 4. Ya. Jadi kembali lagi patokan kita yang ngaji di sini, silahkan bapak-bapak tetap menjadi NU dengan totalitas NU, jangan nanggung-nanggung. Silakan tetap menjadi Muhammadiyah dengan totalitas Muhammadiyah, jangan nanggung-nanggung. Tetap menjadi PKS kalau ada yang PKS, tetap dengan ke-PKS-nya, jangan nanggung. Tapi kita tetap bisa berkumpul. Maka saya hakul yakin yang di sini ada yang tahlilan, ada yang asasinan, ada sholawat, ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada macam-macam, dan toh kita tetap bisa bersatu. Nah, ini pesan saya sebelum kita masuk bab ini. Apa yang saya sebut tadi sebagai hal yang tetap menjadi ikhtilaf ketika jenazah itu dikubur. 1. Ada tradisi mengirim
doa, mengirim bacaan Quran, mengirim sedekah. Ya, kemarin saya bisik-bisik sama Pak Dirja di situ. Kok pas ngelewati, bukan saya cari-cari, ini pas ngelewati babnya. Ya, pas bisik-bisik ini pas lewati babnya. Ya. Sebagian menyatakan mutlak tidak boleh. Ya, kita bersedekah atas nama orang tua kita, atas nama anak kita, atas nama istri kita, atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Itu mutlak tidak boleh. Ya. Dasarnya adalah wa'al laisa lil insani wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu Al-Qur'an. Ya. Bahwa manusia ini tidak akan mendapatkan apa-apa, pahala atau dosa, kecuali apa yang dilakukan. Kecuali apa yang dilakukan. Jadi kalau sudah meninggal, ya sudah, nggak mungkin dia mendapatkan pahala atas perbuatan orang lain. Dia juga tidak mendapatkan dosa atas dosa orang lain. Sudah selesai. Itu tergantung apa yang sudah dilakukan di dunia. Nah, itu pendapat pertama. Ini hanya sekedar informasi, Pak ya. Kita tidak berdebat di sini. Ya, kita tidak berdebat di sini. Yang penting Bapak-bapak tahu, oh yang seperti itu landasannya ini. Ya. Yang seperti ini landasannya ini. Yang membolehkan. Nah, pertama Rasulullah SAW. Ini bagi yang membolehkan ini. Rasulullah SAW suatu saat ini pada hadis Sahih Muslim berjalan melewati kuburan. Kemudian ada kuburan yang Rasulullah mendengar bahwa disiksa di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah. Ya, ini juga mungkin sebagai bentuk ijtihad. Kenapa kok di kuburan itu ada pohon kamboja ya? Pohon kamboja. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada kurma, Pak. Pohon kamboja, pohon macam-macam. Jadi Rasulullah begitu mendengar orang yang di dalam ini diazab, mengambil pelepah kurma masih basah. Kemudian pelepah ini disigar, disobek, dipecah jadi dua. Kemudian ditaruh di atas satu, ditaruh di atasnya satu. Kata Rasulullah SAW, selama ini belum kering, ya, selama kurma ini belum kering, maka akan meringankan azabnya. Maka kemudian orang yang membolehkan tadi beristihad, loh kalau pelepah kurma saja bisa jadi wasilah, gitu ya. Pelepah kurma saja bisa menjadi wasilah untuk meringankan azab yang ada di dalam, maka Al-Quran jauh lebih mungkin untuk jadi wasilah. Ini pendapat yang membolehkan. Kemudian didukung dengan hadis lain, ya, ini adalah af'alus sahabah. Af'alus sahabah itu apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa khudzu min ashabi, ambillah sesuatu amalan dari sahabatku. Ya, ini ada hadis bahwa kita dibolehkan untuk mengikuti sahabat. Nah, maka qaulus sahabah itu termasuk bisa dijadikan dasar hukum. Ucapan sahabat, perbuatan sahabat itu bisa dijadikan dasar hukum. Ibnu Umar itu anaknya Umar. Tapi kalau disebut Ibnu Umar biasanya itu adalah Abdullah Ibnu Umar atau yang namanya Abdullah, Pak ya.
ketika dia merasa hendak pergi, beliau berwasiat, tolong nanti bacakan Al-Quran setelah saya meninggal. Bahkan Ibnu Umar eksplisit mengatakan, bacakan di kubur saya. Ini ucapan Ibnu Umar. Ya, tolong bacakan Al-Quran di kubur saya. Nah, ini ucapan Ibnu Umar. Kemudian dalam hadis lain ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, yang keluarganya sudah meninggal. Ibunya, inna ummi tuwfiyat, bahwa ibuku telah meninggal. Afa atasaddaq anha, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya ini? Kata Rasulullah SAW, na'am. Nah, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Yang berikutnya, yang juga menunjukkan dasar bahwa yang tadi, yang membolehkan, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seseorang sudah meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Itu kan doa. Ya, ulama sepakat bahwa Al-Quran itu juga doa. Al-Quran itu juga doa. Maka salah satu nama Al-Quran, Al-Quran itu punya banyak nama, Pak. Al-Quran itu punya banyak nama. Ya. Kita kenal apa? Al-Quran. Ada Al-Furqan, ada Al-Zikr, dan lain sebagainya. Dan salah satu namanya adalah Ad-Du'a. Ya, salah satu namanya adalah Ad-Du'a atau doa, karena di dalam Al-Quran isinya banyak doa. Maka kemudian ketika kita baca Al-Quran, maka termasuk ranah bab awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya. Apa kemudian perlu ngajak orang bareng-bareng? Ya sah-sah saja ngajak orang untuk bareng-bareng membaca Al-Quran. Toyib, terakhir. Ya. Kemudian ada tradisi malam pertama, berapa? Kedua sampai ke-7 ya? 7? Ya 7 kan lompat 40. Terus 100. Terus 1000. Haul lah gitu ya. Nah, ini kenapa ada begitu? Satu, berdasar karena yang membolehkan tadi, ya, larinya karena pertama dasarnya adalah membolehkan. Yang kedua, ya, kalau membolehkan ya bisa setiap saat. Namanya membolehkan, ya kenapa mesti 40, 100, ya, kan gitu kan? Kalau membolehkan bisa setiap saat. Ya. Kalau mau setiap saat monggo, tapi ya, jamaah sekalian, manusia ini kalau nggak ada jadwal, mengutang sama bank aja ada jadwalnya, bayar IndiHome itu ada jadwalnya, gajian ada jadwalnya. Masalahnya manusia ini kalau nggak dijadwal, itu nggak melaksanakan sama sekali. Ya. Contohnya begini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Boleh nggak sehari 1000 kali? Boleh. 1.000.000 kali boleh? Boleh. Tapi kenapa Rasulullah kok cuma 33 kali? Duh, masalahnya kalau kita ngomong sebanyak-banyaknya lebih baik. Lah kalau sebanyak-banyaknya Pak, bisa jadi malah nggak melakukan, Pak. Benar. Sholat itu kenapa dijadwal subuh, duhur,
asar, maghrib, isya. Kalau nggak dijadwal, bisa jadi malah nggak melaksanakan. Maka kemudian meskipun ada kemiripan katanya dengan tradisi Hindu dan sebagainya, ya. Tapi bagaimanapun ini ijtihad ulama-ulama kita yang membolehkan, tanda kutip yang membolehkan dalam rangka menjadwal supaya tidak kelalen, Pak ya. Karena kalau nggak dijadwal, ya kita ini misalnya gini, Pak. Mungkin di antara kita ada yang rutin setiap berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin di antara kita ada yang rutin. Tapi saya hakul yakin di ujung-ujung sana mungkin ada orang yang blas. Ya gimana doa wong salat kalau ada begitu kan masih mending, Pak. Ya, minimal sekian ini ada. Nah, tapi ini nggak usah diperpanjang. Ya, ini nggak usah diperpanjang. Saya katakan tadi, ya, yang jadi Muhammadiyah tetap jadilah Muhammadiyah, Muhammadiyahnya. Ya, jangan asal ngaku tapi tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Saya Muhammadiyah itu apa? Ya, nggak tahu. Nah, ini saya NO itu apa? Nggak tahu. Ya, jadi lakukan sesuatu dengan tahu. Ya, saya tidak melakukan begini karena dasarnya ini. Saya melakukan ini karena dasarnya ini. Dan sekali lagi ini masuk ranah khilafiyah. Kesalahan terbesar kita, Pak, kesalahan terbesar kita karena mendudukkan hukum itu sifatnya linier. Linier itu, Pak. Ya. Jadi hukum itu seolah-olah hanya satu tingkatan saja. Kaku. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah sunnah kita menghadapinya seperti wajib. Ya. Masalah khilafiyah kita menghadapinya seperti akidah. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Padahal hukum itu fleksibel. Hukum itu fleksibel. Asal jangan sesuatu yang menyangkut ranah, kata orang-orang ahli fikih, maklum minad din bidarurah. Ada sesuatu dalam Islam itu maklum minad din bidarurah. Apa itu maklum minad din bidarurah? Sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan mulai dari zaman Nabi sampai kapanpun, ya, sudah sepakat bahwa itu wajib, sepakat bahwa itu haram. Itu namanya maklum minad din bidarurah. Contohnya apa? Sholat. Itu semua orang yang nggak sholat tahu bahwa sholat itu wajib. Puasa, zakat dan lain sebagainya itu semua sudah tahu. Babi, khomer, zina itu semua sudah tahu. Itu namanya maklum minad din bidarurah. Jangan mengatakan zina itu kemudian khilafiyah. Nah, itu yang jadi masalah. Oh, itu bab khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh kalau niatnya itu. Wah, ini nggak bisa. Babi itu khilafiyah. Kalau muda itu bisa dimakan seperti nira, arak itu kalau muda itu boleh diminum, yang nggak boleh tua. Ada yang begitu. Itu jelas-jelas nggak bisa. Jadi jika sesuatu itu bukan masalah yang tadi, yang maklum minad din bidarurah, maka masih sangat fleksibel dan kita tadi mari kita saling toleransi. Nah, ini yang pesan yang saya sampaikan, ya. Kita jaga kerukunan yang ada di sini sehingga tidak ada masalah lagi kita ribut hanya gara-gara kunut. Orang sudah ke ke bulan, kita masih sibuk ngurusin kunut, sibuk ngurusin celana cingkrang, ya, ini itu, sibuk ngurusin jenggot dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada